Indonesia adalah salah satu negara maritim yang memiliki lautan dan garis pantai terpanjang di dunia. Sebagai negara yang memiliki garis pantai dan lautan yang sangat luas, tentu ini menjadi potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dimanfaatkan, tidak hanya bagi pembangunan dan perekonomian, tapi lebih dari itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama yang bermukim di pesisir pantai. Salah satu contoh, kawasan yang saya datangi kali ini. Ini adalah kawasan pantai Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Desa Ogotion yang berhadapan dengan Teluk Tomini, selain dikenal sebagai penghasil ikan, juga dikenal sebagai desa penghasil rumput laut di Kabupaten Parigi Motong. Nah, saat jalan-jalan di Desa Ogotion, setiap pagi kita bisa menyaksikan aktivitas masyarakat nelayan di sini yang terus bergeliat memanfaatkan sumber daya kelautan yang terhampar luas di depan desa mereka. Tidak hanya itu, berada di sini, kita juga bisa melihat dari dekat aktivitas para petani rumput laut di desa ini. Saya menjadi penasaran dengan potensi rumput laut yang dikembangkan di sini. Saya sangat ingin melihat langsung bagaimana petani rumput laut melakukan budidaya. Misi, Bu. Lagi jemur rumput laut ya? Iya. Boleh ikut? Silakan, tapi tangannya bau nanti. Tidak apa-apa, Ibu. Bapak mau kemana? Mau panen rumput laut. Boleh ikut, Pak? Nah, boleh juga, silakan. Ibu, permisi dulu, Ibu. Saya ikut Bapak ya. Iya. Misi, Ibu. Oke. Ya. Nah, jadi pemirsa, saya akan pergi bersama Bapak untuk melihat proses pemanenan rumput laut ini. Ikut yuk. Ini Bapak. Sebelum menuju lokasi budidaya rumput laut, yang jaraknya kurang lebih 500-700 meter dari bibir pantai, kami harus menyiapkan terlebih dahulu peralatan pengamanan untuk saya kenakan. Saatnya kita berangkat. Jalan yuk! Di sela-sela menuju kawasan budidaya rumput laut, di suasana pagi hari yang belum terlalu terik, saya sungguh menikmati panorama alam kawasan pantai ini. Asik juga ya. Hitung-hitung, selain mendapat informasi dan wawasan tentang rumput laut, sekaligus juga berwisata. Keren kan? Tak berselang lama, kami pun tiba di lokasi tempat budidaya. Dari atas perahu, terlihat ribuan pelampung yang terombang-ambing di atas air laut. Ternyata, ribuan pelampung itu adalah pelampung-pelampung yang menahan tali-tali sebagai tempat diikatnya rumput laut agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tali-tali tersebut diikat dari satu pelampung ke pelampung lainnya. Menurut penjelasan dari petani rumput laut di sini, bahwa luas area pengembangan budidaya rumput laut di Desa Ogotion mencapai kurang lebih 60 hektar. Wow, cukup luas juga ya.
dan itu milik para petani rumput laut di Ogotion. Tuh, lihat si ibu dengan telatennya merawat rumput laut miliknya. Selain merawat, hal yang paling penting juga adalah melakukan pemeriksaan terhadap tali-tali yang ada. Terkadang, tali sebagai tempat mengikat dan menggantungkan rumput laut bisa saja putus oleh karena beberapa hal, di antaranya karena terlalu berat atau karena hantaman ombak. Melihat langsung budidaya rumput laut di Desa Ogotion merupakan pengalaman pertama saya. Usai melihat langsung bagaimana budidaya rumput laut, saatnya kami kembali ke pantai. Sekaligus untuk berbincang-bincang dengan beberapa warga lainnya masih tentang rumput laut. Makanya ini harus Jadi pemirsa, dari sini kita sudah melihat proses pemanenan rumput laut. Kita akan kembali untuk melihat proses pengeringan dari rumput laut ini. Jadi Bapak, bagaimana kita sudah boleh kembali ke sana? Iya. Ibu, sudah boleh ke sana Ibu. Jadi pemirsa, setelah melihat proses pemanenan tadi di sana, kali ini saya akan melihat proses pengeringan dari rumput laut ini. Ikuti saya. Ibu Rusni yang sudah 10 tahun lebih mengolah rumput laut, saat panen tiba, Ibu Rusni bisa menghasilkan 2 ton rumput laut pada saat panen. 11 kilo setahu. Sedangkan harga rumput laut saat ini di kisaran Rp2.200 per kilogram. Kasih 15 kilo aja. Diangkat saja. Nah pemirsa, ternyata hasil panen kita tadi itu beratnya 11 kilo. Jadi kalau diuangkan 22.000 tos kita. Nah, Kampungku keren. Kampungku keren. Dari informasi yang saya peroleh, bahwa budidaya dan pengolahan rumput laut di desa ini pada umumnya dilakukan dan dikerjakan oleh ibu-ibu di Desa Ogotion. Desa Ogotion dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 jiwa dari kurang lebih 505 kepala keluarga. Khusus untuk budidaya rumput laut, 75% dikerjakan oleh para ibu. Sampai saat ini,
Rumput laut merupakan sumber dan hasil utama dari Desa Ogotion, Kecamatan Mepangah, selain ikan laut. Sementara itu, pemerintah Desa Ogotion terus mendorong dan memotivasi petani rumput laut dalam pengembangannya. Sekaligus berharap instansi terkait dapat membantu warga di sini dengan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan rumput laut. Jadi ini bibit pertamanya bagaimana ini Bapak? Dari mana? Iya, jadi bibit yang rumput laut yang dibudidaya oleh masyarakat nelayan di Desa Ogotion ini awalnya bantuan dari Dinas Perikanan Kelautan Parigi Motong. Jadi sejak 2003, kemudian ada bantuan bibit lagi 2007, 2008 sampai 2019 kemarin yang dibudidaya sekitar 200 kepala keluarga yang ada di Desa Ogotion yang melakukan budidaya rumput laut yang ada di Desa Ogotion. Jadi Bapak, jenis rumput laut apa yang dibudidayakan oleh warga sini? Jenis rumput laut yang dibudidaya oleh masyarakat nelayan di Desa Ogotion itu jenisnya jenis sakul. Ini sangat cocok untuk di perairan yang ada di wilayah Desa Ogotion. Jadi pemirsa, ternyata yang dibudidayakan oleh warga sini adalah rumput laut jenis sakul. Jadi Bapak, proses penjualannya ini bagaimana? Jadi proses penjualan dari masyarakat nelayan ke pembeli yang ada di sini itu penjualannya masih basah. Ya dari laut sudah langsung dijual dengan harga per kilonya Rp2.000. Pembelinya ya yang jemur mengeringkan, kemudian dijual lagi ke Makassar. Oh, seperti itu Pak. Kemudian juga yang menjadi kebanggaan nelayan rumput laut yang ada di Desa Ogotion bahwa bibit rumput laut yang ada di Desa Ogotion ini sering diminta ke wilayah Provinsi Gorontalo. Toli-toli, bahkan Poso, Ampana, ambil bibitnya Desa Ogotion. Jadi adanya budidaya rumput laut yang ada di Desa Ogotion ini sangat-sangat membantu ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Desa Ogotion. Wah, berarti ini sangat-sangat membantu Bapak ya, Iya. perekonomian di Desa Ogotion ini. Sehingga kami dari pemerintah desa di 2019 kemarin mengalokasikan sekitar 30% dari alokasi dana desa ini untuk pengembangan rumput laut yang ada di Desa Ogotion. Ya, alhamdulillah produksinya sangat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, berarti sangat-sangat membantu ekonomi warga di Iya, sini. sangat-sangat membantu. Semoga ke depan rumput laut dari desa ini akan terus berkembang dan masyarakat di sini akan lebih sejahtera. Amin. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat aktivitas nelayan di Desa Ogotion, kali ini saya mengajak pemirsa untuk melihat salah satu objek wisata yang ada di Desa Maranti. Wisata alam Bendungan Maranti. Jalan yuk! Jalan yuk! Berkunjung dan jalan-jalan di Kecamatan Mepangah sungguh sangat menambah wawasan dan pengetahuan saya. Nah, tadi kita sudah melihat potensi yang ada di Desa Ogotion. Saatnya saya berkunjung ke sebuah lokasi wisata yang oleh beberapa masyarakat Mepangah menyebutnya objek wisata Bendungan Maranti. Disebut Bendungan Maranti karena lokasi ini terletak di Desa Maranti. Ternyata
Berada di kawasan dengan suasana alam dan sejuk, membuat tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi. Aliran Sungai Maranti dengan airnya yang bersih menjadikan tempat ini makin eksotis. Setibanya di sini, langsung saja saya menelusuri sudut-sudut objek wisata ini sambil menikmati suasana alam yang sejuk. Keberadaan objek wisata Bendungan Maranti berawal pada tahun 2018. Ketika itu, kawasan ini hanyalah sebuah bendungan biasa. Namun, atas ide dari Pak Eko Hadi dan warga desa Maranti dan pemerintah desa, kawasan ini kemudian ditata untuk menjadi sebuah objek wisata yang bisa kita saksikan saat ini. Objek wisata Bendungan Maranti ini sangat ramai dikunjungi saat hari-hari libur. Nah, ketika saya di sini, saya mendapat sambutan yang sangat spesial dari warga setempat yang sedang berekreasi. Saya diajak untuk menikmati penganan yang mereka telah siapkan. Wow, sungguh luar biasa. Nah, bagi Anda yang suatu waktu berkesempatan jalan ke Kecamatan Mepanga, jangan Anda lewatkan untuk berkunjung ke objek wisata Bendungan Maranti ini. Jalan yuk! Masih dari Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Usai dari kawasan objek wisata Bendungan Maranti, saya kemudian mendatangi tempat komunitas kaula muda kreatif di Desa Sumber Agung. Halo Mas, lagi buat apa ini? Bonsai kelapa. Jadi pemirsa, saat ini saya bersama mas-mas yang ganteng ini lagi di Desa Sumber Agung di Kecamatan Mepanga untuk membuat bonsai kelapa ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Saya bantu, Mas. Ini seperti dicabut-cabut begini saja. Di sini, saya mau melihat bagaimana komunitas anak muda di Desa Sumber Agung memanfaatkan waktu luang mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, ini dia tempatnya. Namanya adalah Padepokan Linggu Ngaji. Padepokan ini berdiri sejak tahun 2018 adalah tempat berkumpulnya para remaja dan pemuda-pemuda di Desa Sumber Agung. Selain berkumpul, membahas tentang berbagai kegiatan kepemudaan di desa mereka, ternyata di tempat ini mereka belajar mengasah kreativitas seni mereka tentang bagaimana cara membuat bonsai pohon kelapa. Apa Pak? Wow, sungguh indah dan memukau. Karya seni yang sangat menarik. Sungguh saya bangga dan kagum dengan karya seni teman-teman baruku di Desa Sumber Agung ini. Walau mereka hanya tinggal di desa, tapi kreativitas seni dan semangat mandiri mereka tidak kalah dengan anak-anak muda di daerah lain. Nah, jika suatu waktu Anda berkunjung di sini dan ingin membawa pulang karya teman-temanku ini, harganya dibanderol mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000. Keren kan? Setelah melihat beberapa sudut dan inovasi-inovasi dari beberapa desa di Kecamatan Mepanga,
saya melihat kecamatan ini ibarat sebuah kecamatan yang sedang merajut asa, sedang membangun hal-hal positif dan harapan untuk menjadi salah satu kecamatan terkemuka di Sulawesi Tengah. Nah, sebelum mengakhiri kunjungan saya di Kecamatan Mepanga, saya mau ikut bersama dengan para komunitas pencinta sepeda, khususnya sepeda ontel yang ada di Desa Kota Raya dan sekitarnya. Kali ini, saya mau ikut bersepeda ria dengan ratusan penggemar sepeda di sini. Menurut informasi, komunitas bersepeda di Kota Raya kurang lebih 700 orang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Wow, lumayan banyak juga. Seperti kita ketahui, sepeda tidak sekedar sebagai alat transportasi, tapi saat ini sudah menjadi alat untuk mendukung kegiatan berolahraga, bersantai ria, sambil menikmati panorama alam yang indah. Teman-teman, jalan yuk! Wow. Nah, seperti yang saya lakukan sore ini bersama komunitas pencinta sepeda Kota Raya, sambil berolahraga sekaligus menikmati panorama alam dan indah di kawasan persawahan yang sungguh mempesona. Keren juga ya. Komunitas ini terus mengajak masyarakat guna menanamkan rasa cinta bersepeda. Karena semboyan mereka, jika Anda mau sehat, tetaplah bersepeda. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa telah saya dapatkan di tengah masyarakat Kecamatan Mepanga. Semoga asa yang sedang dirajut kelak akan membuat wilayah ini semakin bersinar. Sampai jumpa.